Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang ada di sini, yang ada di media sosial, ya, jangan lupa kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah dengan memperbanyak membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Dengan suara Alhamdulillahirabbil alamin itu merupakan hal luar biasa di dalam memori kita, bahwa kita ini sudah diberi apa saja Allah Subhanahu wa taala, terutama adalah kesehatan, kemudian rezeki, tidak sakit, tidak kena musibah, yaitu sekarang ini tahun 2020 ada wabah penyakit COVID-19. Maka kita harus memperbanyak ibadah kepada Allah, kecuali mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadah yang kita kerjakan itu untuk apa? Untuk memberikan cermin bahwa kita ini bersyukur kepada Allah. Yang kita berikan ini adalah perintahnya kita lakukan, ya, perintahnya kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala itu suka sekali kepada semua makhluk, malaikat, jin, dan manusia, kalau perintah Allah itu dilakukan, ya. Perintah yang sesuai dengan apa yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan seperti itu kita bisa meningkat iman kita, meningkat ketakwaan kita, meningkat amal ibadah kita, kebaikan kita, dan juga meningkat kelancaran yang ada di diri kita dan semua yang ada di keluarga kita dan masyarakat bangsa Indonesia. Amin ya robbal alamin. Sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang ada di sini dan ada yang ada di media sosial, untuk yang di media sosial jangan lupa subscribe, like, komen, share juga ke saudara-saudaranya, teman-temannya, dulur-dulurnya, atau sahabat dekat, sahabat karib, dan semua yang ada di media sosial, ya. Dari Facebook, Instagram, YouTube, atau media-media yang lain. Semoga bermanfaat. Jamaah yang ada di sini, yang ada di media sosial sana, yang mungkin saya tidak kenal, mungkin bisa melihat saya. Pada kesempatan hari ini adalah ceramah umum. Ceramah umum itu ceramah yang dihadiri banyak orang. Saya akan sampaikan yaitu tentang manfaat silaturahim. Ada yang mengatakan silaturahmi, ya, silaturahmi, ya. Jadi manfaat silaturahim. Di dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan yang artinya barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dikenang bekasnya, atau
perjuangannya, jasanya ya, bekasnya itu jasanya, perjuangannya, maka hendaklah ia menghubungkan silaturahim. Jadi kita semuanya yang ada di sini ya, kalau nanti sudah di mana-mana, di rumah atau di mana saja, terus atau saudara kamu, keluarga kamu, mbah-mbah kamu yang lama sekali tidak ketemu, maka semuanya bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara juga adik-adik, semuanya ini didolani, disilaturahimi, main ya. Silaturahim itu menyambung persaudaraan, artinya ya, menyambung persaudaraan. Silat itu adalah sambung, namanya silat, ilmu sambung menyambung ya. Setelah jurus ini itu namanya silat. Rohim itu adalah dalam kandungan ini satu keluarga, jadi menyambung persaudaraan. Jadi di dalam rohim itu ada saudara-saudara sesama manusia, terutama adalah satu darah dari mbah-mbahnya, dari mbah ini. Kalau bisa itu dibuatlah reuni keluarga. Saya itu sudah membuat atau menyambung silaturahim kepada saudara mbah-mbah saya ya. Sudah yang ke 15 kalau nggak salah, 15 kali atau berapa ya. Karena ada pandemi COVID ini saya liburkan. Ada usulan di grup itu, bagaimana Bapak, ada usulannya, terus ada usulkan sementara dianu dulu, dihentikan dulu. Tetap tapi kita menyambung silaturahim lewat WA atau juga sahabat dekat yang dekat satu kota itu datang aja apa. Kalau luar kota itu jangan dulu karena PSBB ya, waktu itu. Kalau sekarang PSBB-nya mungkin dilonggarkan dengan sistem-sistem yang harus dikendalikan oleh pemerintah, yaitu dengan membawa masker, memakai masker atau hand sanitizer, membawa itu, kemudian pakai perangkat-perangkat yang diharapkan oleh pemerintah agar pandemi ini tidak kena kita. Sebenarnya pemerintah itu menganjurkan itu agar rakyat Indonesia itu tidak kena wabah itu. Bagus ya. Kemudian yang kedua, hadis riwayat Imam Bazar, Imam Hakim, barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dan dijauhkan dari kematian yang buruk, maka hendaklah bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahmi ya. Jadi kalau ingin dipanjangkan umurnya barokah ya, rezekinya luas, diluaskan rezekinya, kemudian kematiannya dalam keadaan husnul khotimah ya, mungkin kalau tidak silaturahim itu orang itu akan mungkin saja ya akan menggosipi kita, memfitnah kita, atau melakukan hal-hal yang tidak baik mungkin. Kalau kita sama orang itu silaturahim, dia akan mengatakan baik kepada kita ya. Jadi kebaikan kita akan dilihat walaupun tidak perlu diperlihatkan. Mungkin kan ada orang yang ngerasani gosip dan juga fitnah ya. Itu kan orang seperti itu belum tahu kita. Maka lebih baik kita ini sering silaturahim agar gosip, fitnah atau sesuatu yang mungkin membuat
tercemar nama baiknya, sesuatu yang tidak baik terhadap diri kita, itu akan terhindar, ya, akan terhindar karena kita sering ketemu orang itu, silaturahim, terutama saudara. Kemudian di dalam hadis Imam Tirmidzi, belajarlah dari nenek moyangmu bagaimana caranya menghubungkan rohim itu, karena silaturahmi menimbulkan kecintaan dalam keluarga, meluaskan rezeki dan menunda kematian, ya. Jadi jamaah yang ada di sini di media sosial, silaturahim itu kita perlu belajar kepada mbah-mbah kita yang sering dulu mungkin dolan-dolan ke saudara-saudaranya. Makanya kita yang ada di sini, ya, kalau nanti pulang, ya, di rumahnya masing-masing, itu mulai hari ini atau besok-besok seringlah dolan ke saudara-saudaranya yang dulu belum ketemu, didolani, atau pamannya atau keluarga dari mbah-mbahnya, ya. Karena apa? Itu kita perlu belajar kepada mbah-mbah kita. Kemudian silaturahim itu sebenarnya menimbulkan kecintaan dalam keluarga. Keluarga kita, keluarga besar, akan saling mencintai, saling menyayangi, saling membantu, ya. Kemudian meluaskan rezeki, kemudian juga menunda kematian. Silaturahim itu menunda kematian, ya. Contohnya apa? Dulu pernah saya sampaikan bahwa menunda kematian begini. Kita punya teman, kita punya saudara, kemudian kita punya utang banyak, kemudian kita telepon sama saudara-saudara kita. Insya Allah salah satunya akan bantu kita. Banyak sekali orang karena menumpuk utangnya bingung, terus bunuh diri. Ada yang ditabrak mobil, ada yang tabrak kereta api, ada yang gantung diri, ada yang minum minuman yang mungkin membuat dia mati, atau membuat hal-hal yang membuat dia itu mati cepat karena dia malu terhadap utang yang dia bebankan. Itu berat, pikirannya berat. Ada yang stroke karena utangnya banyak, stroke, kemudian tahu-tahu meninggal. Maka silaturahim itu salah satunya adalah menunda kematian. Kalau orang yang sering silaturahim kepada saudara, kepada teman, kepada mbah-mbahnya, kepada saudara semuanya, insya Allah dia menghubungi teman-temannya, menghubungi saudara-saudaranya, insya Allah dia akan membantu. Salah satunya mesti ada yang membantu, ya, akan membantu masalah keuangan itu. Tetapi silaturahim jangan diniatkan mencari utang, jangan, ya. Jangan, itu tidak boleh. Niatnya adalah kita menyambut silaturahim, bulan berjumpa, ya, setiap saat. Tidak hanya Idul Adha, Idul Fitri saja sebenarnya, ya. Setiap saat. 1 bulan sekali, 1 bulan 2 kali kita jalan ke rumahnya, dolan ke rumahnya, main ke rumahnya, tidak apa-apa. Tidak harus silaturahim itu dolan ke saudaranya atau temannya itu pada saat Idul Fitri saja, tidak. Nah, setiap saat silakan. Maka orang yang sering silaturahim itu pikirannya akan cerdas karena dia telepon, "Mas, nyuwun ngapunten pas ngerepot nih. Saya punya tanggungan segini, Mas. Ada yang Mas, punya jalan solusinya, jalan keluar." "Oh ya, nanti tak pinjamin, tidak apa-apa." Atau juga kalau, "Oh maaf, aku ya repot saya beri temannya yang lain, coba saya bisanya segini membantu, saya bisanya segini dikelompoknya lunas, ya toh." Atau juga pemikiran, minta bantuan pemikiran, bagaimana Mas ini pemikir, tidak harus uang, tetapi pemikiran, jalan keluar, ada masalah apa saja, ya, keluarganya atau apa saja,
minta bantuan temannya saudara. Mungkin salah satunya bisa memberi solusi atau jalan keluar agar masalahnya bisa selesai dengan baik dan ya itu ya. Kemudian selanjutnya hadis riwayat Imam Muslim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim ya. Jadi jamaah yang ada di sini dan yang ada di media sosial, manfaat silaturahim itu kalau dirangkum dari hadis-hadis itu ada 6. Yang pertama, kalau kita ini silaturahim, maka manfaatnya adalah diluaskan rezekinya, kemudian dikenang kebaikannya, dipanjangkan umurnya, kemudian dihindarkan dari kematian yang buruk, dia akan meninggal dengan husnul khotimah. Kemudian kelima, kecintaan, makin cinta dalam keluarga besarnya, dalam saudara persaudaraannya. Kemudian yang keenam, yang terakhir, kunci masuk surga itu salah satunya adalah silaturahim ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jamaah yang ada di sini kita akhiri dulu, nanti ada pertanyaan. Bila taufiq subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang ada pertanyaan, silahkan tentang silaturahim ya, silahkan. Ya. Tentang silaturahim ya. Tidak boleh keluar dari ya, silakan. Silakan menanyakan. Ya. Tentang apa? Ya. Ya, silakan. Ya. Silaturahim, menyambung persaudaraan. Ya. Silakan menanyakan. Yang di sana, yang di sini, di sana. Oh, contohnya. Contoh silaturahim. Silaturahim itu menyambung. Silat itu kan menyambung, sambung, menyambung. Ya. Rahim itu kan kandungan. Kandungan itu ada manusia, ada bayi yang keluar dari kandungan itu, lahir satu ya, menjadi saudara. Jadi disebut itu. Contohnya adalah kalau kita punya mbah yang lama sekali tidak kita jenguk, mbah dari mbah-mbah kita jenguk mbah itu. Lah itu akan ketemu sama anak-anaknya mbah. Anak-anaknya mbah. Anak-anaknya mbah kan ketemu sama cucu-cucunya mbah. Main ke rumahnya, rumahnya dekat, enak kalau dekat. Kalau kita tidak pernah silaturahim, nggak tahu kalau dekat rumah kita itu satu kelurahan itu saudara kita nggak tahu. Loh, omahmu kono to? Loh, omahmu kono. Wow, kamu saudaraku, teko mbah iki. Ngerti? Nah, dari situ kalau kita sering silaturahim, sering dolan ke saudara-saudara atau teman-teman kita ya, yang lama nggak ketemu, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, suatu ketika kita punya teman di Mojokerto, kita punya saudara atau mbah-mbah kita Mojokerto, kita di Mojokerto atau Jombang atau mana daerah. Kalau kita dari Kediri, kemudian ke sana, Jombang, Ponorogo atau apa daerah timur Sidoarjo, kita punya saudara di Mojokerto. Lah antara Jombang sama Mojokerto itu kita terjadi musibah. Apa musibahnya? Bannya gembos. Lah kita telepon sama saudara kita, teman saudara kita di Mojokerto. Ya dekat Mojokerto. Mas, assalamualaikum. Siapa ki? Oh anu ya, saudara. Oh piye kabare? Mas aku nyuwun tulung Mas iki banku gembos ya daerah anu iki. Daerah antara Mojokerto ya, Mojokerto ndi ya? Oh, Mojokerto sini, Mas. Oh ya. Ya tunggu di sana ya.
Sherlock ya, Sherlock di Sherlock. Mari kono saudara kita itu mendatangi kita. Apa yang terjadi di sana? Kita bisa tidur di sana. Karena apa? Malam jam 1 banyak gembos. Nah, silaturahim itu menyambung seperti itu. Contohnya adalah kita dalam kesulitannya bisa diatasi. Kalau dengan orang lain kan malu tuh ya kadang. Malu. Atau kita nggak pernah silaturahim dan kita gembos tengah hutan, bingung. Ya. Bingung. Tapi kalau kita sering silaturahim, saudara kita yang ada nomor HP-nya kan banyak di situ. Ya, kita nelpon. Ditulisi saja umpama Pak Parman Mojokerto, Pak Saidin Jombang, Pak Jarman Nganjuk, Pak Suto Kediri, Pak Karto Madiun. Di situ ditulisi, harus ditulisi begitu. Karena apa? Nanti Pak ini kan rumahnya mana kan kita tinggal pencet. HP-nya pencet Pak Karto dalamnya Mojokerto pundi niki kula anu ya. Ban kula gembos ya. Jamnya oh ya Mas. Ya begitu. Tapi kita harus sering silaturahim lewat WA walaupun jauh. Assalamualaikum atau apa atau di dalam grupnya itu. Sering. Kalau kita sering WA-an di grup itu insya Allah kita diketahui. Kalau nggak sering silaturahim kalau masa pandemi ini WA-an ini apa vid call ini video call ya. Kadang saya dengan teman saya di daerah-daerah atau saudara itu saya vid call kadang biar nggak lupa atau di WA grup Assalamualaikum atau apa ya. Jadi contohnya itu memberikan dampak bahwa silaturahim itu kita mengalami kesulitan itu bisa teratasi ya. Gitu ya. Ada yang lain silahkan. Ya ada ya. Ya mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Yang terpenting jangan lupa kita lakukan silaturahim, menyambung persaudaraan terhadap semua yang pernah kita kenal atau mungkin dari saudara-saudara kita yang kita ketahui, kemudian keluarga-keluarganya kita kalau bisa disambung, didolani, main ke rumahnya ya. Insya Allah akan memberikan apa yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu rezekinya lancar, kemudian menunda kematian, kemudian kematiannya itu husnul khotimah, tidak buruk, kemudian bisa masuk surga ya. Insya Allah ya. Mungkin itu kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.